Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam perlindungannya dan senantiasa diberi kekuatan iman di dalam situasi kehidupan saat ini yang tidak menentu. Berjumpa kembali bersama saya di channel Misi SWD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini kita diajak untuk merefleksi kembali kehidupan iman kita melalui kisah-kisah kesaksian iman saudara kita, baik dalam peristiwa sukacita, kebahagiaan, kesedihan, bahkan kepahitan yang dialami secara pribadi maupun dalam keluarga kita, agar kita senantiasa mengenal karya-karya Tuhan Yesus sendiri yang turut hadir dalam kehidupan kita. Kali ini saya mendapat sebuah kesaksian dari saudara kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan dan selalu berserah atas kehendak-Nya dan hanya mengandalkan Tuhan saja untuk menuntun dirinya serta keluarganya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dari surat Rasul Paulus, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bahwa dalam kehidupan kita ini tentu selalu berpengharapan untuk hidup bahagia dan memperoleh kesempurnaan. Bagi masa depan yang lebih baik, inilah pengharapan duniawi. Tetapi pengharapan Alkitabiah tidak dapat dipisahkan dari iman yang kokoh, keyakinan dalam mempercayai, berpengharapan hanya kepada Allah sebagai sumber dari segala berkat. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui nats ini bahwa kita juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati, sebab orang yang melakukan kebaikan akan menerima berkat dan Roh Kudus akan mengkaruniakan kepastian itu berupa kelimpahan mengamalkan iman, agar kita dipenuhi oleh segala sukacita dan damai sejahtera. Judul naskah kali ini saya dapatkan dari seorang yang bernama Pak Yosef asal Kota Malang. Aku hanya ingin melangkah bersamamu Tuhan. Menyusuri gang demi gang yang naik turun di perkampungan yang padat penduduknya, disitulah rumah Pak Yosef tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Pak Yosef yang sehari-harinya bekerja sebagai driver ojol di usianya yang genap 50 tahun, tak menyurutkan semangat hidupnya untuk terus bekerja tanpa kenal lelah guna menghidupi keluarganya, dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar sebagai kepala keluarga. Pak Yosef dibesarkan di lingkungan keluarga militer. Ayah yang sudah almarhum seorang pensiunan TNI Angkatan Darat yang bernama R.C. Haryono. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki, Pak Yosef memiliki kepribadian yang baik. Meskipun sebagai anak bungsu, namun rasa tanggung jawabnya sangatlah besar terhadap keluarganya. Semenjak lahir, Pak Yosef dibesarkan di Jakarta sampai lulus SMA, mengikuti tugas ayahnya. Dan setelah pensiun, ayah Pak Yosef pulang ke kampung halamannya, yaitu di Kota Malang. Setelah lulus SMA, Pak Yosef menyadari kemampuan dana yang hanya seorang tentara biasa ayahnya tidak memungkinkan untuk menyekolahkan dirinya ke jenjang perguruan tinggi di Jakarta waktu itu. Maka diputuskannya dia untuk melamar kerja di sebuah perusahaan sebagai office boy. Kemudian berganti lagi dengan usaha lain, yaitu berdagang pakaian. Hingga suatu hari dia menerima kabar duka bahwa kakak pertamanya
yang mahasiswa UI. Semenjak menjadi mahasiswa, dia adalah anak teladan, mendapat peringkat nomor 2 nasional jurusan matematika, selalu mendapat beasiswa dari pemerintah, telah mengalami kecelakaan fatal yang mengakibatkan kakaknya itu meninggal dunia. Ibunya merasa shock sekali mendengar kabar tersebut, karena sebagai orang tua sangat mengharap sekali keberhasilan anak-anaknya untuk sukses di masa depannya, ternyata kandas sudah. Apalagi dia anak sulung sebagai harapan orang tuanya untuk bisa mengubah nasib keluarganya kelak. Dan hanya kurang 1 semester Pak Yosep itu sudah bisa lulus kuliah. Akibat peristiwa kecelakaan itu, ibunya menjadi sakit-sakitan, stres, akibat merasa kecewa terus-menerus. Hingga tahun 97, Pak Yosep melamar lagi di sebuah yayasan pendidikan komputer. Dari 3 pelamar yang masuk seleksi, ternyata hanya diambil 1 pegawai saja, yaitu Pak Yosep. Di lembaga tersebut, Pak Yosep di-training keterampilan komputer secara cepat. Dan karena kemampuannya juga bisa belajar secara otodidak, dia bisa menyelesaikan target yang telah ditetapkan dan justru diangkat sebagai instruktur komputer di lembaga tersebut. Hanya setahun saja Pak Yosep bekerja sebagai instruktur komputer. Karena dia harus segera pulang ke Malang, ibunya sangat membutuhkan dirinya untuk merawatnya. Karena kakaknya yang nomor 2 juga sudah menikah dan tinggal di Jakarta, sedangkan ayahnya juga sudah mengalami kemunduran kesehatannya. Pak Yosep sempat merawat ibunya sakit selama 1 tahun dan akhirnya meninggal dunia. Semenjak ibunya meninggal, ayahnya ganti yang sakit. Kembali dia merawat ayahnya yang juga sakit kanker prostat selama 3 tahun. Hingga tahun 2001, setelah ayahnya wafat, Pak Yosep kembali ingin bekerja, melamar lagi ke Jakarta, tepatnya di kota Tangerang. Kali ini dia melamar sebagai tenaga pijat refleksi, sebagai salah satu talenta yang dia miliki. Karena sepanjang merawat kedua orang tuanya yang sakit, Pak Yosep sudah terbiasa memijat kedua orang tuanya, sehingga banyak di antara rekan dan tetangganya juga sering dipijatnya dan merasa banyak yang pulih kesehatannya. Di Tangerang, Pak Yosep tinggal di sana hanya setahun, kemudian dipindahkan oleh perusahaan yang merekrutnya di cabangnya, yaitu kota Semarang. Di kota inilah Pak Yosep akhirnya bertemu dengan istrinya, seorang gadis berasal dari kota Banyuwangi yang dibesarkan neneknya di kota Semarang. Mereka akhirnya menikah tahun 2002 di kota Malang, tepatnya di Gereja Katolik Ratu Rosari. Dalam perjalanan karirnya selama menikah, Pak Yosep menekuni marketing kantong plastik dan diajak bergabung oleh rekannya untuk mempromosikan regulator kompor gas. Sekalipun penghasilan yang terimanya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun jiwa dan semangat untuk selalu bersyukur pada kemurahan Tuhan, itulah yang selalu dia utamakan, berapapun penghasilan yang dia dapat. Setahun kemudian anak pertama lahir perempuan. Saat itu Pak Yosep masih bekerja mempromosikan regulator kompor gas hingga tahun 2010. Kemudian Pak Yosep kembali lagi mencoba peruntungan menjual koran Kompas secara eceran. Namun tidak disangka, justru disinilah Pak Yosep menemukan talenta marketingnya dari seorang penjual koran eceran meningkat menjadi seorang agen, bisa menjual melebihi target yang telah ditentukan. Kunci suksesnya adalah menemukan target pembaca koran. Karena Pak Yosep paham, koran Kompas merupakan salah satu media informasi yang paling akurat dapat dijadikan referensi kajian ilmiah bagi pelajar, terutama mahasiswa. Itu sebabnya Pak Yosep menjual koran Kompas masuk ke komplek Unibrau, di mana sering banyak ditemui mahasiswa yang membutuhkan informasi dari Kompas sebagai bahan kajian mata kuliahnya, dan ini sangat membantu sekali bagi para mahasiswa. Sehingga Pak Yosep tak perlu lagi menjual korannya di tempat lain, cukup mangkal di kompleks Unibrau, dan dalam waktu sehari sudah puluhan eksemplar koran habis terjual. Ketika tahun 2015, keluarga Pak Yosep mendapat anugerah kembali dengan lahirnya anak keduanya laki-laki yang cukup sehat secara sesar di Rumah Sakit Puri Bunda. Dan menurut penuturannya, anak Pak Yosep yang merupakan bayi yang paling ganteng dan lucu di antara bayi-bayi lainnya yang lahir pada hari itu, sehingga menambah kebahagiaan keluarganya. Diberinya nama bayi itu dengan nama James Valentino. Namun, seiring pertumbuhannya, anak keduanya itu sering sakit-sakitan
panas, alergi gatal jika salah makan. Dan ketika usia 8 bulan, James sering mengeluarkan darah dari hidungnya dan telinganya. Dan di lehernya mulai muncul benjolan. Itu sebabnya Pak Yosef segera membawa anaknya ke rumah sakit guna pemeriksaan lebih mendalam. Di sisi lain, secara bersamaan dengan perkembangan teknologi alat komunikasi, mulailah banyak bermunculan tipe HP Android yang memberikan banyak layanan fasilitas informasi hanya melalui media internet, sehingga mulai banyak mahasiswa tidak lagi membeli korannya, melainkan hanya menggunakan HP-nya saja untuk mencari sumber informasi. Maka mulailah ekonomi keluarga Pak Yosef menurun secara drastis. Ditambah lagi anak keduanya yang harus dibiayai sendiri secara mandiri. Atas saran dokter anak, Pak Yosef untuk segera mengurus kartu BPJS agar Pak Yosef tidak dibebani biaya yang banyak untuk proses pemeriksaan. Demi dari hasil pemeriksaan sampel darah dan beberapa tes, ternyata benjolan yang ada di leher anaknya dinyatakan sebagai kanker ganas. Sementara darah keluar terus dari tubuh anak yang masih bayi, surat BPJS baru keluar setelah 14 hari kerja, sehingga Pak Yosef harus mencari dana sendiri guna membiayai pengobatan anak bayinya itu. Penyakit yang diderita James yaitu sejenis limfoma, di mana setiap manusia memiliki sistem limfatik atau getah bening yang tersebar di seluruh tubuh dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Saat sel limfosit atau sel darah putih di dalamnya berkembang secara tak normal, maka kondisi ini menjadi kanker getah bening atau limfoma, hingga menimbulkan gejala yang mungkin bisa mengganggu kesehatan. Adapun tanda-tanda seperti yang dirasakan oleh bayi James, untuk menyelamatkan nyawanya, maka anak tersebut harus menjalani kemoterapi 16 kali selama 2 bulan dan menjalani scanning untuk melihat perkembangan sel kankernya. Penderitaan yang dialami anak keduanya tersebut, baik istri dan Pak Yosef sendiri, sudah tak tahan mengingat bayi tersebut masih berusia 11 bulan. Harus menanggung kesakitan yang luar biasa. Pak Yosef dan istrinya juga berusaha mencari obat alternatif guna mengurangi efek sakit dan mempercepat penyembuhan anaknya. Tak henti-hentinya Pak Yosef dan istrinya tekun berdoa memohon kemurahan hati Tuhan untuk menjamah anaknya. Dan kemudian setelah dinyatakan sembuh oleh dokter, anak tersebut tampak sehat seperti semula, aktif dan ceria. Namun, hanya setahun saja keceriaan itu hilang lantaran suatu hari anaknya jatuh dan tepat di keningnya muncul benjolan lagi. Gejala yang sama seperti dulu, tubuh anaknya mengeluarkan darah. Pada dasarnya pembengkakan kelenjar getah bening ini pada batita bisa ditangani sendiri, namun bila pembengkakannya semakin menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, maka segera membawa anaknya ke dokter. Demikian pula melihat James memiliki gejala yang sama saat dia sakit dahulu, seperti demam tinggi hingga melebihi 38 derajat Celcius, kelenjar tampak membengkak di seluruh tubuh dan kelenjar terlihat membesar dengan sangat cepat, bahkan kulit sekitarnya terlihat memerah hingga keunguan. Kali ini sel kanker yang dulu dinyatakan sembuh ternyata sudah berkembang menjalar di kepala. Dianjurkan untuk kemoterapi lagi. Hati Pak Yosef dan istri rasanya sudah tak berdaya lagi melihat anak keduanya harus menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan terus-menerus. Apalagi semenjak opname di kamar anak kelas 3, hampir dilihatnya anak-anak yang memiliki riwayat penyakit yang sama dengan anaknya meninggal dunia satu persatu. Berbagai usaha pun diupayakan Pak Yosef guna mempertahankan si kecil, mulai memberikan pengobatan herbal antara lain daun mint karena kandungannya mentol yang terdapat di dalam daun mint dapat memberikan efek dingin dan sejuk. Cuka apel dan juga bawang putih ditumbuk untuk menambah daya imunitas anaknya. Selain itu Pak Yosef juga tak henti-hentinya berdoa mohon belas kasih Tuhan. Sering Pak Yosef bawa anaknya berdoa di tempat doa Bunda Maria di lantai atas gereja Ratu Rosari yang sudah terkenal banyak sekali mujizat yang diterima umat saat berdoa di sana dengan penuh iman. Hingga suatu hari, kondisi anaknya dirasa sudah semakin drop dan kritis. Maka Pak Yosef pun memanggil Romo untuk memberikan sakramen perminyakan pada anaknya. Karena bayi James belum dibaptis, maka Romo pun membaptis bayi James dahulu, sekaligus memberi sakramen perminyakan. Pak Yosef dan istri sudah pasrah total atas nasib anak keduanya itu.
Yang ada di pikiran Pak Yosef hanya satu. Jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada James, maka biarlah saat itu juga James segera pulih dari sakitnya, melihat penderitaan anaknya sudah cukup lama dan tak sanggup lagi melihat James sakit-sakitan terus-menerus. Tetapi jika Tuhan menginginkan hal lain atas diri James, maka Pak Yosef dan istri sudah siap untuk Tuhan memanggil anak keduanya itu. Dan benar, setelah James diberi perminyakan, tak berapa lama anak tersebut terlihat ada perubahan dalam tubuhnya. Dari yang tampak lemas tak berdaya, tiba-tiba begitu sehat dan terbangun dari tidurnya, dan saat itu dia meminta diambilkan mainan ke bapaknya. Betapa kaget hati Pak Yosef melihat perubahan fisik anaknya yang begitu drastis dan terlihat begitu ceria, seolah tidak mengalami suatu penyakit dalam tubuhnya. Tak henti-hentinya rasa syukur Pak Yosef berserta keluarga atas mukjizat yang Tuhan berikan atas kesembuhan James, dan hingga saat ini usianya sudah menginjak 5 tahun, dia begitu aktif sekali geraknya. Dan luar biasa, James tidak kambuh lagi penyakitnya. Namun Pak Yosef paham sekali, jika suatu hari kelak, jika James kambuh lagi dan mungkin usianya tidak panjang, Pak Yosef dan keluarganya sudah siap menerima apapun resiko. Mengingat anak-anak yang pernah mengalami penyakit seperti James seharusnya tidak boleh begitu aktif atau kelelahan dalam tingkah dan gerakan tubuhnya. Namun James berbeda, dia begitu aktif geraknya, tidak bisa ditahan. Saat ini Pak Yosef hanya bisa berjuang memberi kehidupan yang layak sebagai kepala keluarga, bekerja keras sebagai pengemudi ojol, dan sebagian waktunya juga diberikan untuk memberikan pelayanan di lingkungan di mana Pak Yosef tinggal. Saudara, demikian kisah iman dari keluarga Pak Yosef dalam mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun ujian kehidupan silih berganti dialaminya, namun Pak Yosef tetap setia dan tidak menyurutkan imannya untuk tetap tekun. Tuhan yang memiliki kuasa atas ciptaannya selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Ujian yang selama ini kita terima tidak akan melebihi kekuatan kita, karena di dalam Tuhan ada iman. Dan di dalam iman yang tekun menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan menyerah selagi kita mampu berusaha, namun jangan juga memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Biarlah dan serahkan sepenuhnya pada rancangannya. Demikian saudara, kisah kesaksian episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa kirimkan kisah kesaksian saudara pada email kami atau WA kami seperti yang tercantum dalam video ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kesaksian saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.